video kali ini aku bakal ngebahas tentang dua poin, yaitu hukum penawaran dan permintaan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara serentak. Nah, maka dari itu, ayo kita langsung aja ke materi pertama, yaitu hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Nah, yang pertama kita bakal ngebahas tentang hukum permintaan. Kita buat di sini ada hukum permintaan. Tentunya udah gak asing lagi sama hukum permintaan. Kenapa? Karena kita juga sehari-hari pasti udah nemuin hukum permintaan sendiri. Karena hukum permintaan itu berbunyi semakin harga naik maka permintaan turun, sedangkan semakin harga turun maka permintaannya akan semakin naik. Kita langsung aja ke kurvanya biar makin ngerti. Itu misalnya pada tanggal 15 harga cabai, habis itu cabai pada tanggal 15 Oktober. Pada tanggal Oktober itu 1 kilonya 15.000. Sedangkan pada saat 16 Oktober ternyata harga cabai mengalami penurunan menjadi 12.000. Ternyata harga yang turun ini bisa merubah permintaan juga, karena permintaannya karena asumsinya apabila ada seorang ibu-ibu yang datang ke pasar pada tanggal 15 dan dia melihat harga cabai 15.000, dia akan membeli 1 kilogram cabai. Sedangkan pada saat keesokan harinya dia datang pada tanggal 16 Oktober dan dia lihat bahwa harga cabai telah turun menjadi 12, asumsinya dia bakal berpikir mumpung harganya turun maka dia akan membeli lebih lagi dari barang tersebut, maka otomatis permintaannya akan naik menjadi 2 kilogram. Nah, setelah tanggal 16 ternyata harga ini tetap konstan sampai tanggal 18. Nah, tanggal 18 Oktober harga ternyata naik menjadi 18.000 per kilo. Harga menjadi 18.000 per kilo. Yang jadinya pada saat ibu-ibu datang lagi pada tanggal 18, mereka menganggap ini mahal dan mungkin akan naik lagi, mungkin akan ada penurunan lagi di lain hari, maka ternyata permintaannya juga akan turun menjadi yang awalnya dia membeli 2 kg pada saat harganya 12.000, pada saat harganya naik menjadi setengah kilogram aja dibelinya. Maka di sini udah kelihatan bahwa harga cabai ini mempengaruhi permintaan sesuai dengan hukumnya tadi. Apabila harganya naik, maka permintaannya akan turun. Sedangkan apabila harganya turun, maka permintaannya akan naik. Dan ini bisa diubah ke kurva, tapi kita ubah aja biar lebih mudah. Kita kasih kondisi di mana harganya naik konstan aja. Misalnya 15 Oktober itu 15.000. Permintaannya 1 kilogram. Pada 16 Oktober dia di 18. Buat di 12.000 per kilogram. Kilogram ini jadi 20. Pada tanggal 17 Oktober ya berubah jadi 10.000 per kilogram dan menjadi 2,5 kilogram. Maka ini bisa diubah menjadi kurva permintaan yang seperti ini. Ada kurva permintaan, garis tegak ini itu menunjukkan harganya atau P
Sedangkan ini garis horizontalnya itu Q. Nah, kemudian kita masukkan harga-harganya. 10.000, 12. Ini udah aku kasih data yang baru. Ini bisa kita masukkan ke kurva permintaan seperti ini. Pada garis vertikal ini diasumsikan untuk B dan ini untuk Q atau jumlah barang. Nah, pada saat kita masukin dulu harga-harganya 10.000, 15.000. Dia jadinya ini artinya dalam satuan kilogram kan. Nah, pada saat harga cabai atau P-nya itu 15.000, maka permintaannya 1. Di ini berarti nanti seperti ini. Terus pada saat P-nya itu 12, permintaannya atau Q-nya adalah 2. 12. Sedangkan pada saat P-nya itu 10.000, maka permintaannya adalah 2,5 atau di sini. Maka dapat kita tarik garis seperti ini. Maka bisa kita tarik garis seperti ini, dan ini menunjukkan kurva permintaan sesuai dengan hukumnya. Semakin naik harganya atau P-nya, maka Q-nya semakin kecil, dan semakin kecil P-nya, maka Q-nya semakin besar. Nah, sekian tentang hukum permintaan. Sekarang kita beralih ke hukum penawaran. Nah, sekarang ke hukum penawaran. Setelah adanya hukum permintaan, kita ke hukum penawaran. Hukum penawaran sendiri berbunyi semakin naik harganya maka penawarannya semakin tinggi, sedangkan semakin rendah harganya maka penawarannya semakin rendah pula. Nah, maka dari itu kita bisa membuat suatu kondisi seperti misalnya pada saat itu harga dari pensil atau buku, misalnya harga buku persatuannya itu hanya 1.000, dan ternyata penawaran yang ditawarkan oleh produsen hanya 10 buku. Pada saat harga buku itu naik menjadi 2.000, ternyata penawarannya naik lagi menjadi 20 buku, dan saat harga bukunya naik lagi ternyata menjadi 5.000 satu bukunya, maka penawaran yang ditawarkan oleh produsen akan naik lagi menjadi 50. Nah, maka dari sini bisa kita lihat hukum penawaran adalah semakin tinggi harganya maka akan semakin besar pula
penawarannya 10 di sini. Dan di saat harganya 2000 itu penawarannya 20. Dan di saat harganya 5000 penawarannya 50. Nah, dari sini bisa pula kita tarik garis seperti itu, garis seperti ini, garis seperti ini, dan inilah kurva dari penawaran yang bisa kita lihat seperti hukum yang kita sebutkan dari tadi. Hukum penawarannya adalah semakin tinggi harganya maka penawarannya semakin besar. Semakin kecil harganya atau semakin rendah harganya maka penawaran yang ditawarkan atau jumlah barang yang ditawarkan juga semakin sedikit. Nah, setelah kita membahas hukum penawaran dan hukum permintaan, ternyata kita hanya membahas pergerakan dari kurva permintaan, yaitu yang disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Nah, setelah ini kita akan membahas ke materi kedua, yaitu pergeseran dari kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersamaan. Nah, setelah membahas hukum permintaan dan hukum penawaran, kita akan membahas materi kedua, yaitu pergeseran kurva permintaan dan kurva penawaran secara bersamaan. Nah, ternyata pergeseran kurva ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain selain dari harga barang itu sendiri. Kalau yang kita bahas tadi itu kan pergerakan dari kurva permintaan dan juga kurva penawaran itu disebabkan oleh harganya sendiri. Sedangkan kalau yang pergeseran itu disebabkan oleh faktor-faktor lain selain dari harga itu sendiri, harga barang itu sendiri. Nah, faktor dari faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada beberapa, yaitu PY, yaitu harga barang lain,
memberikan barang itu lagi, tapi dia masih membutuhkan atau masih ingin membelinya, bisa saja kurva permintaan akan turun menjadi titik ini. Nah, begitu pula pada faktor yang lainnya seperti populasi dan ekspektasi itu mempengaruhi kurva permintaan ke kanan atas itu semakin banyak dan ke kiri bawah itu semakin sedikit. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kemudian kita akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada banyak. Penawaran, tapi kita bisa mengelompokkan menjadi dua, yaitu PY atau barang lain, harga barang lain, dan juga faktor produksi. Faktor produksi di sini banyak sekali, yaitu seperti teknologi, jumlah penjual, pajak, dan banyak lagi. Nah, ini juga sama seperti permintaan tadi. Kita gambarkan kurvanya, misalnya tadi seperti ini. Kurva penawaran kan bekerja seperti ini. Dia asumsinya adalah misalnya di sini harganya 1.000, itu penawaran yang akan diberikan itu 10 barang. Apabila di sini misalnya 4.000, penawarannya akan naik menjadi 50, dan di sini apabila harganya naik lagi menjadi 5.000, maka penawarannya akan naik menjadi 100. Nah, setelah kita dapat kurva penawaran yang kita tulis tadi, maka faktor ini merupakan faktor selain dari harganya sendiri. Kalau faktor harganya sendiri, dia akan mempengaruhi pergerakan, yaitu dari titik ini ke titik ini, kemudian ke titik ini. Tapi apabila faktor yang mempengaruhinya itu bukan harganya sendiri atau selain harganya sendiri, maka kurvanya akan mengalami pergeseran, yaitu ke kiri atas ataupun ke kanan bawah. Itu bisa saja di sini ataupun di sini. Kenapa? Karena adanya dua faktor ini, yaitu harga barang lain atau faktor produksi. Faktor produksi tadi seperti yang salah satu yang aku sebut tadi adalah teknologi, misalnya ya. Misalnya teknologi. Misalnya pada saat itu harga dari atau teknologi yang digunakan itu masih bekerja dengan baik dan harganya juga standar. Maka penawaran yang ditawarkan adalah seperti ini. Namun apabila harga teknologi ini ternyata naik, maka penawaran yang akan dikeluarkan akan turun. Namun apabila teknologi ini atau biaya teknologi ini turun, maka kurva penawaran akan bergeser naik ke sini. Pada
pergeseran kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan, yang dimana apabila kurva permintaan dan penawaran bergeser secara bersamaan itu akan membuat satu titik keseimbangan. Nah, kemudian seperti yang aku bilang tadi, kita akan membahas tentang pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran secara bersamaan. Kita gambar dulu. Apabila ada kurva permintaan dan juga kurva penawaran di satu kurva, dia akan membentuk seperti ini. Nah, setelah digambarkan seperti ini, bisa kita tahu kalau ini kurva penawaran. Kurva penawaran kita sebut dengan kurva S, dan ini adalah kurva D. Nah, ternyata apabila kurva permintaan dan juga penawaran berada di satu kurva ini, maka dia akan membentuk titik keseimbangan atau T, yaitu keseimbangan. Nah, kemudian asumsinya adalah apabila permintaan ini bergeser seperti yang sudah kita bahas tadi, apabila dia bergeser ke atas misalnya, dia bergeser lebih banyak seperti ini, dia menjadi satu kurva sulai ini yang satu, dan ternyata demand juga bergerak atau bergeser, yaitu ke kanan ke kiri bawah di seperti ini. Nah, ternyata setelah dibuat seperti ini, maka titik keseimbangannya itu berubah, yaitu di sini. Titik keseimbangannya itu berubah. Yang pada awalnya itu di sini titik keseimbangannya dengan harga P dan ininya Q. Ternyata setelah adanya pergeseran dari dua kurva permintaan dan penawaran, dia membentuk keseimbangan baru. Tapi ternyata harganya tetap sama, namun jumlah dari barangnya yang berbeda. Kenapa harganya tetap sama? Karena ternyata pergeseran pada permintaan dan juga penawaran itu relatif sama, atau persenannya itu sama. Entah itu naik ke atas ataupun ke bawah, itu sama persenannya. Maka dari itu apabila permintaan apabila pergeseran permintaan sama dengan penawaran, maka kondisinya adalah titik keseimbangannya berubah, jumlahnya juga berubah, namun harganya tetap sama. Setelah aku jelaskan tadi, apabila pergeseran permintaan dan pergeseran penawaran itu sama, maka harganya tetap. Kemudian terjadilah tiga kondisi ini, yaitu kondisi dua, apabila pergeseran permintaan lebih kecil daripada pergeseran penawaran, dia kondisinya akan seperti ini. Pergeseran permintaan lebih kecil daripada pergeseran penawaran, maka akan membentuk
Gimana ini berarti harganya akan naik pada kondisi ke sekian dari aku, materi dari aku hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.